Mari sama-sama sekali lagi kita sembah Tuhan dalam roh. Angkat suaramu, sembah Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu. Oh haleluya. Oh yes, we love you, Lord Jesus. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Yang sudah berbahasa roh, sudah berbahasa roh. Yang belum berbahasa roh, jangan diam. Mari kita buka mulut kita. Haleluya, 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 haleluya. Uriala bala 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 bala. Uriala makana mayara la bala 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 bala. Uriala la bala 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 bala. Uriala la bala 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 bala. Uriala bala 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 bala. Uriala bala 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 bala. Hadirat-Mu memenuhi tempat ini ya Aba. Engkau sedang menjamah anak-anak-Mu satu persatu. Engkau sedang menyembuhkan yang sakit. Engkau sedang membebaskan yang terikat. Engkau menghibur yang susah. Engkau menguatkan yang lemah. Engkau memberikan pengharapan-pengharapan yang baru bagi yang datang dengan keadaan putus pengharapan. Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkau sungguh baik dan sangat baik kepada kami semua. Bapa, Engkau akan menyatakan isi hati-Mu kepada kami melalui mulut dan bibir hamba-Mu ini. Engkau urapi hamba-Mu, Engkau urapi kami semua.
Kami akan duduk diam di hadirat-Mu, mendengarkan pesan-pesan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bersama-sama katakan. Amin. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan. Oh, saudara katakan, wuh. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Jesus. 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 Oh, Jesus. Jesus. Oh, haleluya. Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk, saudara. Shalom, saudara kasih Tuhan. Mari kita langsung saja buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Saya ingin mengajak saudara untuk membacanya bersama-sama. Ayo kita baca dengan suara yang keras. Banyak yang tidak dapat tempat duduk di sana belakangnya. Ya mungkin bisa diatur lebih dahulu. Ya oke. Ayo kita baca bersama-sama dengan suara keras. Amin saudaraku. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, ini adalah pesan yang terakhir daripada Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia naik surga. Saya ingin tanya, ada berapa banyak murid-murid Tuhan Yesus di tempat ini? Oh, berarti pesan ini buat saudara dan saya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara, Alkitab katakan, Tuhan Yesus itu mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tapi pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Setelah itu selama 40 hari, Tuhan Yesus mengunjungi murid-muridnya. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Lebih daripada 500 orang dia datangi untuk membuktikan bahwa dia hidup. Dan yang kedua, dia menghibur murid-muridnya. Murid-muridnya yang dalam keadaan frustasi, mengalami kegoncangan akibat kematiannya. Tuhan Yesus kunjungi mereka satu persatu. Mereka dipulihkan. Kalau ingat, Petrus dipulihkan. Saudara kasih Tuhan, saya tidak tahu keadaan saudara datang di tempat ini. Adakah di antara saudara yang mengalami goncangan dalam hidup saudara? Adakah di antara saudara yang mengalami frustasi? Saudara, Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara. Saudara tinggal berkata, Tuhan Yesus tolong saya. Tolong saya Tuhan Yesus. Dan saya mau katakan kepada saudara, Tuhan Yesus pasti mengunjungi saudara. Apapun masalah saudara, dengar, dia sanggup untuk menyelesaikan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Berikan tepuk tangan buat kebaikan Tuhan. Setelah 40 hari Tuhan Yesus mengunjungi murid-muridnya, maka disaksikan oleh murid-muridnya Tuhan Yesus naik surga. Saya percaya kalau kita pada waktu itu ada di sana, kita akan mengalami peristiwa yang sama apa yang dirasakan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Saya menggambarkan pada waktu Tuhan Yesus mulai terangkat ke surga. Murid-muridnya kaget. Oh, Tuhan Yesus kok lebih tinggi dari biasanya nih. Kaget. Ya, dilihat kakinya. Sudah tidak menyentuh tanah lagi. Pelan tapi pasti. Tuhan Yesus terus terangkat. Mereka hanya bingung. Apaan nih? Tiba-tiba mungkin ada awan. Tuhan Yesus ditutup oleh awan. Muncul lagi. Kelihatan masih Tuhan Yesus. Makin kecil. Dan hilang dari pemandangan mata. Mereka cuma bengong. Terheran-heran. Menatap ke langit semua.
tiba-tiba ada 2 orang yang berpakaian putih, itu malaikat Tuhan, yang berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu menatap ke langit? Yesus yang meninggalkan kamu untuk naik ke sorga akan datang dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Dari ayat ini saya sangat percaya kalau yang melihat Tuhan Yesus naik ke sorga itu adalah murid-muridnya, maka yang akan melihat dia turun dari sorga itu adalah murid-muridnya. Katakan amin. Saudara, kedatangan Tuhan Yesus itu akan dibagi menjadi 2. Yang pertama, Tuhan Yesus akan apa yang terjadi? Yang mati sungguh-sungguh dalam Tuhan akan dibangkitkan. Ya, kita-kita yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, gereja Tuhan, tubuh yang secara jasmani akan dirubah menjadi tubuh kemuliaan, dan bersama-sama dengan mereka yang dibangkitkan dari kematian akan bersama-sama bertemu dengan Tuhan Yesus, Raja dari atas segala raja di awan-awan. Dan setelah itu kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Yang bersuka cita dan yang mengharapkan itu terjadi, katakan amin. Berikan tepuk tangan lu buat Tuhan. Setelah itu kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus akan naik ke surga. 7 tahun setelah itu Tuhan Yesus baru datang ke bumi. Dia akan menginjakkan kaki di bumi ini dan akan memerintah selama 1000 tahun di bumi ini. Saudara, di hadapan kita yang kita sedang tunggu itu adalah Tuhan Yesus datang di awan-awan. Seperti malaikat tadi katakan, kamu akan melihat Tuhan Yesus yang naik ke sorga. Kamu akan melihat juga bagaimana dia turun dari sorga. Kamu yang akan melihat. Yang akan melihat itu hanya murid-muridnya. Ada berapa banyak murid-murid Tuhan Yesus? Berarti saudara akan melihat. Saudara akan melihat. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Singing I love you, Lord. Singing I love you, Lord. Singing I love you, Lord. I love you. Saudara mengasihi Tuhan Yesus. Saudara mengasihi Tuhan Yesus. Ada berapa banyak yang mengasihi Tuhan Yesus? Saudara, sebentar lagi Tuhan Yesus akan datang. Dia akan menjemput gerejanya, saudara dan saya. Katakan amin. Saudara, mari kita kembali pada peristiwa 2000 tahun yang lalu. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, lebih kurang 120 murid. Mereka pergi ke Yerusalem. Mereka ada di kamar loteng, upper room. Kenapa mereka ke sana? Sebab ini pesan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, sebetulnya yang diberikan pesan ini lebih daripada 500 orang. Kamu jangan meninggalkan kota ini. Kamu jangan meninggalkan Yerusalem sebelum kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Tetapi yang meresponi sekitar 120 orang. Berarti kurang daripada 25%. Saya berdoa, yang kurang dari 25% itu adalah saudara. Berarti kita yang mau menantikan janji Bapa, kita yang mau menerima kuasa Roh Kudus turun ke atas kita. Dan apa yang mereka lakukan 120 murid, Alkitab katakan mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama tiap hari, siang dan malam. Saudara, doa, pujian, penyembahan dalam unity siang dan malam. Itu yang mereka lakukan. Itu adalah DNA kita. Amin. DNA gereja ini seperti itu. Itu yang mereka lakukan. Saudara, pada hari yang ke-10, itu pas hari Pentakosta.
orang merayakan Pentakosta pada waktu itu. Tiba-tiba terdengarlah suara dari langit seperti tiupan angin keras. Mungkin suaranya seperti ini, saudara. Murid-muridnya tambah sungguh-sungguh berdoa. Murid-murid Tuhan Yesus pada waktu 120 orang sungguh-sungguh berdoa. Dan saudara, apa yang terjadi setelah mereka mendengar suara? Tampaklah lidah-lidah seperti nyala api hinggap ke masing. Dan apa yang terjadi? Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka menerima kuasa untuk menjadi saksi Yesus. Dan saudara, mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa roh. Yang mengerti katakan amin. Itu adalah bahasa roh. Saudara, pada waktu itu dikatakan, Alkitab katakan, di situ berkumpul, ini hari raya Pentakosta. Berkumpul orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa dari bawah kolong langit. Mereka itu punya bahasa sendiri-sendiri. Mereka tentunya orang Ibrani, ya. Orang Yahudi tentunya bisa bahasa Ibrani, tetapi mereka tinggal di tempat-tempat yang mereka juga bisa bahasanya. Mereka heran, loh, ini kan orang-orang Galilea, kok mereka bisa bahasa kita? Saudara, saya percaya sebetulnya para rasul itu berbicara dalam bahasa roh. Cuma mereka menangkapnya seperti bahasa mereka masing-masing. Tetapi ada juga yang percaya bahwa itu memang rasul-rasul berbicara dalam bahasa mereka masing-masing. Tetapi saya lebih yakin bahwa mereka sebetulnya hurralama sikiara laba. Tetapi Tuhan terjemahkan kepada bahasa mereka masing-masing. Saya punya pengalaman beberapa waktu yang lalu ketika saya KKR di Amerika. Pak Williar pada waktu itu memimpin pujian. Selesai memimpin pujian, dia turun, dia disamperin oleh seorang ibu dari Hispanik yang berbahasa Spanyol. Dia tanya, Anda orang Indonesia? Ya. Anda bisa bahasa Spanyol? Enggak. Loh, tadi Anda bahasa apa itu? Saya dengar dalam bahasa, dia bilang, I worship you, I adore you, dalam bahasa Spanyol. William kaget. Dia cuma, enggak. Tadi saya cuma bilang, dan ternyata ibu ini mendengar Pak William berbicara dalam bahasa Spanyol. Dan itu yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Saudaraku dikasihi Tuhan, mereka berbahasa roh. Tanda awal orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau saudara mau menjadi saksi Yesus, mereka tanda awalnya adalah berbahasa roh. Saya mau tanya kepada saudara, saudara rindu gak bisa berbahasa roh? Kalau boleh saya tanya ya, siapa yang sudah berbahasa roh? Angkat tangan. Angkat tangan saudara. Oh, cukup banyak. Tetapi cukup banyak juga yang belum. Kepada yang belum, saya mau tanya, saudara mau gak dapat karunia berbahasa roh? Coba yang belum aja jawab. Mau. Kenapa kok belum? Saudara dikasih Tuhan, saya tahu kadang-kadang itu ada yang berkecamuk di dalam hati saudara. Ngapain ya? Perlu enggak ya? Antara serius dan tidak serius, mana kadang-kadang mendengar dari luar. Ngapain berbahasa roh? Apaan tuh? Berbahasa roh itu udah ada sudah. Itu zamannya rasul-rasul. Padahal sekarang juga masih ada. Sudah mungkin bingung. Tapi saya gak apa-apa. Sebab saya pun dulu seperti itu. Dulu. Kapan? Dulu ya, jangan lupa ya. Kapan saudara? Nah, ini penting dulunya ini. Dulu saya ini termasuk salah seorang yang paling menentang bahasa roh. Kapan? Dulu, jangan lupa. Kalau sekarang nanti nggak karu-karuan. Dulu, saya ingat bagaimana kedua orang tua saya tiap jam 4 pagi mereka bangun untuk berdoa di sebelah kamar saya. Mereka berdua, mereka berbahasa roh dengan keras. Waduh, saya paling terganggu.
kali jam 4 pagi, saya tutup kepala saya dengan bantal. Saudara. Itu saya dulu. Tapi tiba-tiba Tuhan merubah saya. Ketika saya mulai merindukan, Tuhan, saya mau berbahasa roh. Saya mau Tuhan. Tuhan kasih. Jadi di antara saudara kalau ada yang belum, tetapi saudara rindu, Tuhan pasti jawab kerinduan saudara. Saya ingat pada waktu saya di Medan, ini sudah cukup lama. Ketika saya sedang berbicara tentang berbahasa roh, belum ada gereja di sana. Tiba-tiba ada seorang dari suku Batak, besar, lebih besar dari saya. Bayangkan, lebih besar dari saya. Dia datang, Pak Nego, saya mau bicara sama Anda. Wah, saya kaget. Suaranya sudah besar. Saya sudah ngerti apa yang dia mau ngomong. Tak suruh duduk. Bapak kan mau bicara soal bahasa roh kan? Iya. Saya sudah ngerti. Tiba-tiba saya ini, begini Pak. Bagaimana kalau saya doakan Bapak? Nanti kalau Bapak sudah dapat berbahasa roh, Bapak datang lagi ke saya untuk kita berdiskusi tentang bahasa roh. Setuju? Oh ya, saya setuju. Saya nggak tahu apakah dia sudah berbahasa roh enggak. Saya nggak ketemu lagi sama dengan saya. Saudara, ini penting. Kalau kita yang belum berbahasa roh, mau adu argumentasi dengan berbahasa roh, percuma. Juga yang sudah berbahasa roh, nggak perlu diladenin. Doakan aja. Yang penting minta. Saudara bisa berbahasa roh. Kalau saudara rindu, saudara pasti jawab kerinduan saudara. Yang setuju katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Singing I love you Lord. Singing I love you Lord. Singing I Saudara, bahasa roh yang ngerti cuma Tuhan Yesus. Amin. Allah Bapa dan Tuhan Yesus yang mengerti. Lainnya gak bisa. Iblis paling gak senang kalau orang berbahasa roh. Kenapa? Dia gak ngerti. Kalau sudah berbahasa Inggris, berbahasa Spanyol, bahasa Indonesia, dia ngerti. Tapi begitu berbahasa roh, lama, ini apaan nih? Ini ngerasa nih gua pasti ini. Amin. Dan saudara yang kasih Tuhan, kalau saudara membaca dari 1 Korintus 14 ayat 14 dan 15, di situ dengan jelas dikatakan bahwa kita ini terdiri daripada roh, jiwa, dan tubuh. Ketiga-tiganya ini harus bisa berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Ketiga-tiganya. Nah saudara, bagaimana kalau tubuh kita ini memuji, menyembah Tuhan? Ya saudara mungkin dengan tepuk tangan, suruh lompat-lompat, ya, suruh menari. Itu tubuhnya yang berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Bagaimana jiwa saudara bisa berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan? Kalau saudara menggunakan bahasa yang saudara bisa mengerti. Bahasa Indonesia, bahasa Prancis mungkin. Tetapi bagaimana supaya roh kita bisa berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan? Itu hanya kalau kita berbahasa roh. Jadi kalau kita belum berbahasa roh, itu ada satu kekurangan. Karena roh kita tidak bisa memuji, berdoa, menyembah Tuhan. Padahal nanti yang kembali itu sebetulnya kan rohnya juga. Amin, saudara. Meskipun kita diberikan tubuh, nanti tubuhnya dirubah, tubuh kemuliaan. Saudara, aku kasih tahu, saya berdoa. Setiap saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus, dengan tanda awal berbahasa roh. Benar? Ini saya teruskan. Kalau saudara dalam kondisi penuh Roh Kudus, jadi tadi pada waktu saudara dibaptis, dipenuhi dengan Roh Kudus, tanda awalnya berbahasa roh.
Jadi saudara, setelah itu saudara bisa terus berbahasa roh. Nah, dalam perjalanan hidup ini, kita tidak selalu dipenuhi dengan Roh Kudus. Kadang-kadang kita kurang dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi ada mungkin grafik seperti ini. Tapi saudara jangan mau, kembali lagi penuh Roh Kudus. Terus. Jangan terus grafiknya begini. Amin. Nah, pada saat saudara kurang penuh Roh Kudus, saudara masih tetap bisa berbahasa roh. Ini yang kadang-kadang membuat batu sandungan bagi orang Kristen. Apa lu bahasa roh? Buralah masih kialah mana. Tapi kelakuanmu gak karu-karuan. Sama seperti orang dunia. Malah lebih brengsek dari orang dunia. Mengapa? Sebab dia dalam kondisi tidak penuh Roh Kudus. Karena itu kita harus menjaga hidup ini. Supaya kita dalam kondisi penuh Roh Kudus. Supaya menjadi saksi Yesus. Amin, saudaraku. Saudara, Tuhan mau mengendaki kita menjadi kesaksinya di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Yerusalem itu bisa diartikan di antara keluarga. Amin. Saudara mau jadi saksi di antara keluarga saudara. Di antara mungkin ada papa, mama, istri, suami yang belum mengenal Tuhan Yesus. Saudara rindu gak mereka dijamah Tuhan, percaya Tuhan, diselamatkan? Saudara rindu? Saudara, Tuhan akan pasti jawab. Juga Yudea berbicara tentang di antara orang-orang seiman. Saudara harus jadi saksi. Samaria di antara orang-orang yang bukan seiman. Jangan orang-orang yang bukan seiman lebih baik kelakuannya daripada saudara. Terbalik itu. Saudara harus menjadi saksi buat mereka. Yang mau katakan amin. Saudaraku dikasih Tuhan, saya berdoa. Setiap kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara, saya mau tanya, saudara mau menjadi saksi Yesus? Ada berapa banyak? Saudara harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara harus menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dan tanda awalnya itu berbahasa roh. Saya berdoa. Nanti kalau saya datang ke sini, pada waktu saya bertanya siapa yang sudah berbahasa roh, sudah lebih banyak yang angkat tangan. Setuju? Setuju? Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Singing I love you, Lord. Singing I love you, Lord. Singing I love you, Lord. Mari angkat tangan saudara. Katakan I love you. I love you. I love you. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mari angkat tangan saudara. Saya merasakan Tuhan Yesus mau disembah saat ini, ingin disembah. Singing I love you, Jesus. I love
Setelah murid-muridnya dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka menerima kuasa untuk menjadi saksi Yesus. Apa yang terjadi? Perhatikan saudara. Yang pertama, Petrus berkhotbah. Kalau saudara baca khotbahnya Petrus, pasti tidak lebih dari 4 menit. Saudara baca aja. Bayangkan 4 menit 3.000 orang bertobat dan langsung dibaptis. Saudara, saya mau beritahu, ini kita sedang memasuki masa penuaian jiwa besar-besaran. Sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Dan saudara-saudara akan dipakai untuk itu. Saudara harus penuh Roh Kudus. Saudara akan dipakai. Saudara akan terheran-heran. Mungkin papa, saudara, mama, istri, suami yang selama ini menentang betul-betul, tiba-tiba datang. Ketika saudara berkata, Tuhan Yesus mengasihi Anda. Pak, Tuhan Yesus mengasihi papa, mengasihi mama, mengasihi. Lo istrinya ngomong apa ya? Terserah saudara ngomong apa. Yang tadinya begitu menentang, tiba-tiba menangis, dijamah oleh Tuhan. Dan mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Anak-anak muda, engkau akan dipakai Tuhan. Ini anak-anak muda banyak di tempat ini. Engkau akan dipakai Tuhan. Saudara, yang kedua dikatakan mereka dipakai dalam sign and wonder, tanda dan mujizat. Saya percaya hari-hari ini saudara akan melihat pelipat gandaan mujizat yang lebih banyak. Katakan amin. Saya bersyukur gereja ini dipakai selama 9 tahun dalam pelayanan ini. Saudara, dan saya diperlihatkan oleh Tuhan ribuan orang sakit yang disembuhkan seketika, itu langsung di lapangan. Belum lagi yang melalui TV. Saudara boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan. Melalui TV, ANTV, melalui RCTI, itu jutaan orang yang lihat. Jutaan orang. Dan saya menerima data yang pagi, yang 4:30 pagi di Indosiar. Itu jutaan orang. Kira-kira yang bangun 4:30 pagi siapa ya? Saya percaya saudara juga sudah bangun di doa fajar, betul ya? Tapi selain saudara, kira-kira yang lebih banyak bangun 4:30 siapa? Mereka yang lihat jutaan dan banyak kesaksian. Saya baru-baru ini pelayanan Healing Movement Ministry itu yang ke-250 kali. Ini sebetulnya Solo dan Karanganyar 2 minggu lagi kita kakek di sana, tapi berhubung situasi yang memanas saat ini, kita tangguhkan terlebih dahulu yang di Solo dan Karanganyar. Aku kasih Tuhan yang terakhir yang ke-250 kali itu waktu itu di Bandung, di lapangan. Itu tidak gampang di Jawa Barat untuk di lapangan, tapi pada waktu Tuhan berikan perkenanan, kita bisa di lapangan. Saya ingat pada waktu itu saudara, ada seorang dari Taiwan. Dia tahu dari internet bahwa pada hari itu akan ada kebangunan rohani. Dia khusus datang dari Taiwan saudara. Perempuan. Saudara, apa yang dia alami? Tulang belakangnya sini bengkok. Sehingga seperti benjolan di sini keluarnya. Saudara tahu apa yang terjadi? Malam itu dia disembuhkan Tuhan. Tulangnya jadi normal. Oh, kalau saya mikir, siapa yang bisa? Waduh, operasi aja belum tentu. Saya nggak tahu bisa nggak ya, Pak? Nggak bisa, susah. Pak Yanto ini ngomong susah, tapi buat Tuhan tidak ada yang susah. Karena itu apapun masalah saudara, Tuhan sanggup dan mau menyelesaikan buat saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan Yesus itu baik. Amin, saudara. Dan saudara juga akan dipakai. Saudara juga akan dipakai. Saudara waktu penuh Roh Kudus, itu bukan hanya saya yang dipakai, tapi saudara akan dipakai hari-hari ini. Kita sedang memasuki masa penuaian jiwa besar-besaran. Saudara akan lihat nanti. Dan yang ketiga dikatakan cara hidup jemaat berubah. Yang pertama dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan persekutuan. Kalau saya boleh katakan saat ini, mereka suka membaca Alkitab. Amin.
Orang yang penuh Roh Kudus itu pasti suka membaca Alkitab. Sudah baca Alkitab setiap hari. Boleh saya lihat yang baca Alkitab? Wah, tambah banyak sekarang nih. Coba lambaikan saudara. Yang belum, kapan? Saudara, tapi saya tahu orang yang penuh Roh Kudus pasti suka baca Alkitab. Saya ingat pada waktu saya dulu kelas 2 SMP, lahir baru. Saya ketemu dengan Tuhan secara pribadi. Waduh, setelah itu saya begitu rindu untuk membaca, begitu haus. Dan saudara, ini perlu baca. Dan itu tanda daripada orang yang dipenuhi Roh Kudus. Kemudian tanda yang kedua dikatakan, mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Orang yang penuh Roh Kudus itu pasti suka berdoa. Doa fajar di sini luar biasa. Amin. Saya percaya menara doa juga luar biasa, saya melihat di mana-mana. Hari-hari ini banyak orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan kesukaannya adalah berdoa. Kemudian yang ketiga, mereka selalu bergembira, tulus hati dan senang memuji Allah. Orang yang penuh Roh Kudus itu selalu bergembira. Amin. Mukanya seperti bulan. Bukan seperti pepaya. Tapi pepaya ada yang bulat juga sekarang ya. Jadi pepaya yang lonjong. Kalau ada di antara saudara, saya suka bergembira. Saya penuh Roh Kudus. Saya kira gak penuh Roh Kudus. Mungkin dia dalam masalah. Orang yang penuh Roh Kudus itu selalu bergembira dan tulus hati. Orang yang penuh Roh Kudus, apa yang dia ngomong, apa yang dalam hati, apa yang dia lakukan, itu sama. Kalau tidak penuh Roh Kudus, dia abaikan itu. Tapi kalau penuh Roh Kudus itu akan terus memberitahu dia, kamu ngomong ini harus sesuai dengan apa yang di hatimu. Dan lakukan persis seperti apa yang kamu ngomong dan ada dalam hatimu. Itu artinya tulus hati. Dan senang memuji Allah. Orang yang penuh Roh Kudus itu suka memuji-muji Tuhan. Dia senang memuji-muji Tuhan. Dia akan mengucap syukur dalam segala perkara. Katakan amin. Tidak gampang mengucap syukur dalam segala perkara. Tapi kalau saudara penuh Roh Kudus, saudara pasti akan bisa melakukan. Dan itu Tuhan paling senang. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dan saya mau beritahu pada saudara, ada kuasa dalam pengucapan syukur. Kalau saudara mengucap syukur justru dalam keadaan yang tidak enak, saudara akan lihat nanti hasilnya. Mungkin belum langsung bisa dilihat, tapi saudara akan lihat ada sesuatu yang luar biasa, mujizat terjadi dalam hidup saudara. Kalau saudara percaya, katakan amin. Katakan amin. Yesus, namamu indah, kau berkasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Amin. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Oh, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan.
Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa. Orang yang penuh Roh Kudus itu suka memberi. Kok udah ada yang amin? Amin. Kurang keras aminnya. Kalau saya percaya jemaat di tempat ini suka memberi karena engkau penuh Roh Kudus. Katakan amin. Saudara, mereka disukai oleh semua orang dan tiap hari Tuhan menambahkan jiwa-jiwa yang bertobat. Itu yang terjadi. Saudara, kemudian dikatakan mereka begitu senang-senang ada di Yerusalem. Ya. Tapi Tuhan berkata, engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Bagaimana caranya supaya ini bisa terjadi? Tuhan buat acara lain. Goncangan mulai terjadi. Terjadi aniaya. Mereka harus lari. Ke Yudea, ke Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Mereka harus lari. Tetapi sambil melarikan diri, akibat aniaya, mereka memberitakan Injil. Memang saudara, kadang-kadang kita tuh berpikir, waduh ngabarkan Injil tuh yang enak ya. Dalam keadaan enak-enak orang percaya, biasanya gak bisa tuh. Mesti dikasih tekanan dulu baru percaya. Ini biasanya begitu. Ada juga yang baik-baik tuh percaya, ada. Tapi persentasenya tidak sebanyak orang yang dikasih masalah oleh Tuhan terlebih dahulu. Dan mereka akhirnya dijamah oleh Tuhan. Dan mereka merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Ini pola daripada Tuhan. Kita ikutin saja. Hari ini kalau saudara melihat ya di Timur Tengah, saya kalau lihat mereka harus lari jadi pengungsi. Ini dari saudara kita, dari Muslim. Saudara tahu nggak? Mereka jutaan orang, mereka dapat mimpi didatangi oleh Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, ini cara mereka. Kalau baik-baik gak mungkin. Tapi begitu mereka lari, tiba-tiba didatangi oleh Tuhan. Dan mereka tahu ini Tuhan Yesus. Ini Tuhan Yesus. Dan mereka banyak yang dijamah dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Oh, haleluya. Saudara, pada waktu itu ada perubahan paradigma dalam pelayanan. Mereka menyangka bahwa selama ini keselamatan itu hanya untuk orang Yahudi saja. Tetapi dengan peristiwa Cornelius, mereka tahu bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tapi juga untuk bangsa-bangsa lain. Mereka timbul pertentangan, tidak gampang. Tapi orang yang penuh Roh Kudus, pertentangan boleh ada, tapi happy ending. Itu yang terjadi. Setelah gue kasih Tuhan, ini yang terjadi pada waktu Pentakosta yang pertama. Dan saudara, lebih kurang 100 tahun, sekitar 70% dari dunia yang dikenal pada waktu itu jadi Kristen. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Wah, dahsyat. Dalam tempo 100 tahun. Dan saudara, setelah itu gereja mengalami masa kegelapan. Hampir 1000 tahun. Saudara jangan tanya saya, kenapa itu bisa terjadi Pak? Kenapa diizinkan? Jangan tanya saya juga gak tahu. Saya pernah tanya juga, Tuhan gak jawab. Tapi yang terjadi setelah itu, gereja mengalami masa kegelapan hampir 1000 tahun. Setelah itu gereja mulai naik lagi. Dan saudara, hari-hari ini kekristenan di dunia ini mencapai lebih kurang 30%. Dari dulu 70%, sekarang 30%, lumayan juga. Dan sudah tahu dari 30% ini, 70%-nya itu dimenangkan sejak awal abad ke-20. Dari tahun 1900 sekian. Yang dicatat dalam sejarah itu melalui peristiwa Azusa Street, ada Wales, tapi Azusa Street yang lebih baik. Dan saudara, itu yang saya sebutkan adalah Pentakosta yang kedua. Saudara, ini dahsyat. Pentakosta yang pertama terjadi seperti Pentakosta yang kedua, dahsyat. 70% dari 30% orang Kristen yang sekarang
justru dimenangkan sejak awal abad 20. Dan hari-hari ini kita sedang memasuki Pentakosta yang ketiga. Yang mengerti dan bersuka cita katakan amin. Kalau sudah melihat Pentakosta pertama dan kedua hebatnya seperti itu, apa yang akan terjadi Pentakosta yang ketiga? Kalau sudah dengar Pentakosta yang ketiga, ada 6 hal yang sudah harus ingat. Yang pertama, Pentakosta yang ketiga itu berbicara tentang pencurahan Roh Kudus yang luar biasa. Ini Tuhan berikan kepada saya tentang istilah Pentakosta yang ketiga. Dan baru-baru ini tanggal 21 Mei 2015 di Empower 21 di Yerusalem, di hadapan para pemimpin dunia yang datang pada waktu itu, hadapan jemaat, saya disuruh oleh Tuhan mendeklarasikan bahwa kita sedang memasuki Pentakosta yang ketiga. Yang pertama itu adalah pencurahan Roh Kudus secara besar-besaran. Dan ini sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada William Seymour. William Seymour itu adalah orang yang dipakai dalam Azusa Street Pentakosta yang kedua. Dia tahun 1910 diberikan satu nubuatan oleh Tuhan. 100 tahun kemudian, berarti hari-hari ini, aku akan mencurahkan rohku, kemuliaan Tuhan dengan double portion, jadi berlipat-lipat ganda. Dan itu yang sedang terjadi. Sehingga bumi akan dipenuhi dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Habakuk 2 ayat 14. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang terjadi. Dan hal yang kedua, kalau kita bicara Pentakosta yang ketiga, itu 3 generasi, anak-anak, pemuda, orang tua akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Kalau sudah melihat, katakan amin. Belum banyak yang melihat tuh begitu. 3 generasi dipakai Tuhan secara luar biasa. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan. Dan yang ketiga, akan terjadi pelipat gandaan mujizat. Tahun 2015, tahun pelipat gandaan mujizat. Tetapi yang keempat, juga terjadi pelipat gandaan goncangan. Ini yang amin tidak terlalu banyak. Saya sudah berkali-kali mengajarkan pada saudara, kalau dengar goncangan katakan amin yang keras. Amin. Artinya apa? Tuhan, goncangan boleh ada, tapi saya tahu Tuhan tetap beserta dengan saya. Itu yang dimaksudkan dengan amin. Saudara gak amin pun digoncang kok. Saya lihat sekarang goncangannya luar biasa. Itu yang namanya ISIS itu kadang-kadang saya, berapa tahun terakhir tiba-tiba, belum lagi goncangan dalam hal pengajaran soal keselamatan, munculnya hyper grace, kasih karunia yang berlebihan. Ini semua membuat goncang. Belum lagi LGBT, tanggal 26 apa ini baru ini? Juni, 26 Juni, Mahkamah Agung Amerika Serikat mengesahkan perkawinan sejenis. Luar biasa. Dan ini akan terus merambah kemana-mana. Dan saya tahu, melihat semua ini, penghukuman Tuhan atas dunia ini akan segera terjadi. Dan kita percaya, sebelum penghukuman bagi dunia terjadi, kita gereja yang sungguh-sungguh itu sudah diangkat. Sekarang boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan. Berarti kita akan melihat hanya dari sorga. Dunia sedang mengalami hal-hal yang kacau, gak karu-karuan. Kita tidak perlu mengalami, tapi saudara yang sungguh-sungguh. Amin. Yaitu murid Tuhan Yesus tadi. Saudara harus jadi murid. Saya mau menjadi murid. Siapa murid Tuhan Yesus? Yang pertama tentu mereka yang menjadi saksi Yesus. Katakan amin. Yang kedua, murid Tuhan Yesus adalah mereka-mereka yang hidup sama seperti Kristus telah hidup. Katakan amin. Ada berapa banyak yang hidup sama seperti Kristus telah hidup? Sekarang gak berani angkat tangan. Berani, harus berani angkat tangan. Saya, meskipun kalau saya dalam proses, oke, gak apa-apa, proses, dalam proses. Ada berapa banyak? Oh, sekarang baru berani.
Saya juga dalam proses. Saudara, ini yang saya mau beritahu pada saudara. Kita di dalam perjalanan ini, jangan menganggap begini. Wah, kalau saya langsung salah berbuat dosa, langsung masuk neraka. Enggak, bukan begitu. Saudara, pertama-tama kalau kita sudah lahir baru, kita salah, Roh Kudus akan mengingatkan kita. Amin. Dan yang penting respon kita apa? Bertobat. Selama saudara bertobat, sampai akhir nanti saudara masuk surga. Kecuali saudara diperingatkan berkali-kali saudara tidak mau bertobat, itu baru masuk neraka. Ini penting. Jadi jangan sekali, wah saya salah, masuk neraka saya. Bukan begitu. Bisa menangkap sekarang? Bisa menangkap saudara? Bertobat, karena itu pertobatan itu penting. Minta ampun sama Tuhan. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Itu Tuhan Yesus sendiri yang mengajar. Dan yang hyper grace itu menolak ini, gak perlu. Saudara jangan diikuti yang begitu. Amin. Yang penting bertobat. Saudara, yang kasih Tuhan. Dan semua itu akan membawa yang kelima, penuaian jiwa besar-besaran. Hari-hari ini kita sedang memasuki masa penuaian jiwa besar-besaran. Dan saya akan melihat salah satunya di tempat ini. Tempat ini akan tidak cukup lagi, Tuhan akan perluas. Amin. Kita berikan tepuk tangan sebelum dia datang untuk kali yang kedua. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Dan bersiap-siap. Para murid bersiap-siap. Engkau akan diangkat. Saya juga akan diangkat. Ketemu nanti ya. Nanti kita sambil begini di atas. Sama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan setelah itu kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Gak ada penyakit. Dokter sudah tidak laku. Pak Yanto juga akan di sana. Tidak ada penyakit. Tidak ada air mata lagi. Amin. Tidak ada gosip, sudah digosipkan di pojokan, gak ada. Semua kita bebas dari itu. Dan sampai kapan itu? Selama-lamanya. Amin. Kita sakit, mengalami sengsara. Berapa lama? 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Itu kita mengalami sakit. Macam digosipkan. Tapi bertahanlah. Sebab yang selama-lamanya nanti saudara akan mengalami hal yang tidak seperti itu. Asal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Angkat tangan saudara. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul. I worship your holy name. Bless the Lord. Bless the Lord. Para pelayan Tuhan boleh maju ke depan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, Lord of my soul. Worship your holy name. I worship your holy name. Setelah kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini,
kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara, perjamuan kudus ini adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Dan Dia selalu memberikan pesan kepada murid-muridnya. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Mari kita sekarang tundukkan kepala. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Apa yang telah Dia perbuat dalam hidup ini. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Siapakah kami ini Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau, kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Tuhan. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau sembuhkan kami. Juga Engkau tegur kalau kami salah. Itu Engkau ya Tuhan Yesus. Betapa kasih-Mu pada kami. Kasih karunia-Mu begitu besar buat kami semua. Yesus. 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 Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau Tuhan ingatkan ada dosa yang harus diselesaikan, selesaikan sekarang ini. Jangan makan dan minum perjamuan kudus sebelum saudara menyelesaikan dengan Tuhan. Kalau Tuhan ingatkan, minta ampun. Saat ini, saatnya berkata, ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan, ampuni saya. Ampuni, ampuni. Supaya saudara diberkati Tuhan. Ampuni Tuhan. Ampuni ya Tuhan, ampuni ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Bapa, layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. In moments like this, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like this, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord, singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Oh Jesus. In moments like this, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like this, I lift up my hands.
roti dan anggur. Kita makin berdiri, saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sekarang dikasih Tuhan, bukan roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Jangan diam, saudara. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh raba bala bala bala. Oh raba baba baba. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Terima kuasa. Terima. Penuhi dengan Roh-Mu Tuhan. Berikan bahasa-bahasa yang baru bagi mereka yang belum Tuhan, yang merindukan Tuhan. Kau berikan bahasa-bahasa yang baru buat mereka. Oh rababababababababa. Oh bede. Terima kuasa. Terima. Oh rababababababababa. Oh bede. Terima kuasa. Terima. Oh Oh rababababababababa. Tahun 2015 tahun pelipat gandaan mujizat. Tahun pelipat gandaan mujizat. Sekarang terima mujizat. Terima kesembuhan. Terima. Oh, terima kesembuhan. Terima mujizat Tuhan. Terima. Oh, yang sudah menerima katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan.
Terima kasih, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu, kesembuhan, kelepasan, jawaban doa, kekuatan yang baru, pengharapan yang baru. Anak-anak-Mu akan pulang dan bersorak-sorai. Engkau sudah memberkati mereka berlimpah-limpah. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan kami dari serangan si jahat. Berkati keluarga demi keluarga. Seluruh keluarga diselamatkan oleh Tuhan. Bapak terima kasih. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat cinta kasih-Mu ya Aba. Bapak terima kasih. Kamu berdoa buat gereja-Mu di tempat ini. Tambah-tambahkan perkenanan-Mu untuk Engkau perbesar, Engkau perluas Tuhan daerah mereka. Tuhan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau berkati Dr. Yanto, Bu Olivia, semua Tuhan. Para pengerja, jemaat di tempat ini. Berkat-Mu melimpah kepada mereka. Bapak terima kasih. Kami serahkan Tuhan gereja-Mu dalam tangan-Mu. Ini adalah penuaian besar yang terakhir sebelum Kau datang. Dan mereka akan mengalami itu. Dalam nama Yesus. Amin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ada kemenangan. Hey! Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Iblis dikalahkan. Hey! Dalam nama Tuhan, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan, ada kemenangan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam Bapa. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, ya bangkit. Haleluya, ya hidup. Haleluya, haleluya, ya bangkit. Haleluya, ya hidup. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. 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 Silakan duduk saudara. Yang diberkati Tuhan, kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita saudara. Haleluya. Saya percaya gembala kita terus mempersiapkan kita menjadi umat-umat yang layak di hadapan Tuhan. Dan kita akan menjadi orang-orang yang terus diangkat bersama-sama. Bahkan kita berkata memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi, diberkati Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat gembala sidang kita sudah sampaikan isi hati Tuhan. Pesan Tuhan buat jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Bapak Ibu Saudara, adakah yang baru pertama kali hadir beribadah di ibadah raya yang ketiga? Ada? Yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, boleh angkat tangannya.
Wow, banyak sekali. Boleh bangkit berdiri. Bapak Ibu saudara yang baru pertama kali hadir, boleh bangkit berdiri bersama-sama. Tepuk tangannya kurang, sambut kehadiran teman-teman yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Selamat datang, selamat bergabung bersama-sama dengan kami di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Mari kita mau siapkan persembahan kita. Bapak Ibu saudara yang belum punya amplop persembahan, boleh dengan cepat angkat tangannya. Ada para pengerja, hamba-hamba Tuhan akan melayani Bapak Ibu saudara yang belum punya amplop persembahan. Kita akan mengembalikan perpuluhan, memberi persembahan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Ada lagi Bapak Ibu yang belum punya amplop persembahan, dengan cepat boleh angkat tangannya. Di tengah masih ada, masih banyak sekali. Masih ada lagi? Di depan masih banyak sekali, masih ada di depan. Masih ada lagi yang membutuhkan amplop. Mari jemaat PRJ jadi jemaat yang melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata di Ulangan 16:16c, jangan datang ke hadiratku dengan tangan hampa. Mari saudara belajar menjadi pelaku firman dan memiliki iman. Saudara menabur, maka saudara juga akan menuai. Kalau sudah, mari semuanya bangkit berdiri. Bapa, kami mengucap syukur Bapa, karena kami pagi hari ini diberi kesempatan untuk menabur sebagian berkat yang sudah kami terima. Keluarga kami bebas dari narkoba, itu ucapan syukur kami. Keluarga kami semua sehat, itu ucapan syukur buat kami Tuhan. Keluarga kami sudah menjadi orang percaya, itu ucapan syukur. Bapak, apa yang kami sudah diberkati tidak ternilai besarnya Bapak. Izinkan kami hanya mengembalikan sebagian berkat yang sudah kami terima untuk memperlebar kerajaan-Mu dan juga untuk menjadi pelaku firman-Mu Bapak. Berkati anak-anak-Mu yang melakukan firman Tuhan. Berkati mereka berlimpah-limpah, 100 kali bahkan 1000 kali lipat Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom, atas nama Gembala, pengajian seluruh jemaat, kami mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoro Harjo hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya Feli, berikut adalah informasi untuk sepekan ke depan. Ibadah raya minggu depan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Anthony Chang pada ibadah pertama sampai ibadah ketiga dan ibadah yang kelima. Kamu mau lihat Tuhan? Jangan lihat di bagian suksesmu. You akan biasa-biasa aja di tempat bagianmu yang paling susah. Nobody understand you. Nobody understand you. Bahkan orang yang paling sayang pun sudah menjadi pihak seberangnya kamu. At that time, you see God. Ajaklah rekan, keluarga dan kerabat Anda untuk kita bersama-sama menikmati berkat firman Tuhan minggu depan. Sedangkan Mandarin Service pada ibadah pertama dan ibadah kedua akan dilayani oleh Bapak PDP Henry Suteja, bertempat di Safirup ICC MBK lantai 9. Minggu depan 2 PM akan dilayani oleh Pastor Charlie Jeremia. Ibadah raya minggu depan akan disertai dengan perjamuan kudus. Mari seluruh jemaat kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mengikuti perjamuan kudus. Minggu depan akan diadakan penyerahan anak dan baptisan air. Bagi Bapak Ibu yang rindu menyerahkan anak-anak Bapak Ibu, dapat mendaftarkan nama anak di counter sekretariat di depan. Dan bagi Bapak Ibu yang belum dibaptis,
dapat mendaftarkan diri juga di depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai akhir. Datang dan hadirlah Pray, Praise and Worship Night pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2015, pukul 7 malam sampai selesai, yang disertai dengan Epifania. Mari bersama-sama kita menikmati hadirat Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Anak buta dipakai Tuhan Yesus secara luar biasa. Untuk memperlengkapi jemaat dan para pengerja akan firman Tuhan, kembali dibuka kelas baru KOM 100. Kelas akan dimulai pada hari Sabtu, tanggal 8 Agustus 2015, pukul 8 pagi sampai selesai, yang bertempat di ICC MGK lantai 9. Untuk pendaftaran dan informasi selengkapnya, dapat menghubungi bidang pengajaran di konter depan. Untuk kelancaran akses keluar masuk jemaat serta mengurangi padatnya antrian kendaraan menuju pintu keluar 1, kami menghimbau agar jemaat dapat menggunakan 4 pos keluar yang sudah disediakan. Bapak atau Ibu dapat mengikuti jalur berwarna merah, lalu keluar menuju Jalan Angkasa Raya atau lobi utama MGK Kemayoran. Tolong diperhatikan. Pintu 2. Setelah menuruni rem, Bapak atau Ibu dapat mengikuti jalur berwarna hijau lalu keluar menuju Jalan Industri. Pintu 3. Setelah menuruni rem, Bapak atau Ibu dapat mengikuti jalur berwarna biru yang mengarah basement lalu keluar menuju Jalan Angkasa Raya. Pintu 4. Setelah menuruni rem, Bapak atau Ibu dapat mengikuti jalur berwarna kuning yang mengarah ke basement Hypermart, lalu keluar menuju Jalan Benyamin Sueb. Demikianlah informasi untuk minggu ini. Info selengkapnya dapat Anda baca di Warta Sepekan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari semuanya kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita dengan doa syafaat. Bapa, kami mengucap syukur hari ini kami bisa hadir di tempat ini untuk menikmati hadirat-Mu dan mendengar visi yang disampaikan oleh Gembala Sidang kami, Bapak Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Bapak, kami percaya jemaat PRJ semuanya mau menjadi murid Yesus. Tuhan, berkati umat-Mu ini untuk menjadi murid-murid Yesus. Biarlah Tuhan kriteria murid-murid Yesus boleh digenapi di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Berkati Gembala Sidang kami dan Ibu Gembala Sidang, Ibu Hermin maupun Pak Niko Tuhan. Berkati juga keluarga besarnya termasuk Bapak Pendeta Peter Tuhan, Farak Nimela. Berkati keluarga ini berlipat-lipat Tuhan. Kesehatan mereka Kau berikan yang terbaik. Jasmani rohani Kau berkati. Bahkan pelayanan mereka kemanapun mereka pergi, Engkau lindungi Bapa. Terima kasih Bapa. Berikan senantiasa kepekaan lebih tinggi untuk mendengar suara-Mu, untuk menyampaikan visi kepada kami, jalan yang harus kami tempuh Bapa. Karena kami tahu tahun ini adalah tahun goncangan, ayin hei. Tetapi mata-Mu senantiasa tertuju kepada kami, dan mata kami juga tertuju kepada Engkau. Sehingga walaupun goncangan boleh terjadi, Engkau tuntun kami jalan keluarnya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami boleh memiliki Gembala Sidang yang peka mendengar suara-Mu Bapa. Tuhan, berkati umat-Mu yang taat setia ini. Berkati mereka berlimpah-limpah. Yang sakit kami percaya dengan iman sudah Kau sembuhkan.
Yang berbeban berat sudah memperoleh jawaban doa. Yang terikat sudah kau lepaskan Bapa. Berkati Tuhan keluarga besarnya. Pakai mereka menjadi murid-murid-Mu untuk ikut bagian di dalam penuaian yang terbesar di akhir zaman Bapa. Tuhan berkati gereja-Mu ini ya Tuhan. Biarlah kau tuntun gereja-Mu ini Tuhan. Biarlah melalui gereja ini Tuhan penuaian jiwa beribu-ribu laksa boleh terjadi. Melalui gereja ini Tuhan mereka boleh dibekali karakter-karakter murid Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau berkati Presiden kami Jokowi dan Yusuf Kala Tuhan. Berkati mereka berlimpah-limpah. Roh takut akan Engkau alirkan di dalam hidup mereka Tuhan. Senantiasa roh hikmat turun kepada Pak Jokowi dan Yusuf Kala di dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia Tuhan. Engkau berkati juga Tuhan keamanan di Indonesia. Biarlah Tuhan Engkau redahkan segala miscommunication yang terjadi di Papua Tuhan. Pakai Tuhan anak-anak-Mu di Papua untuk melebarkan kerajaan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan keamanan di Papua boleh kembali terwujud Bapa. Kesalahpahaman Tuhan Engkau redamkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk gubernur kami Saudara Ahok Tuhan dan wakilnya Tuhan. Berkati anak-Mu ini Tuhan berlimpah-limpah Tuhan. Roh hikmat turun kepada Pak Ahok di dalam menjalankan pemerintahan. Menjadikan kota Jakarta kota yang bersih tanpa mengenal korupsi Bapak. Pakailah Tuhan anak-anak kami yang ada di PRJ juga Tuhan. Untuk menjadi bagian daripada pemerintahan Republik Indonesia. Khususnya pemerintahan DKI. Agar rencana saudara gubernur kami terwujud Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Sebelum kami berpisah, kami mau menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita. Jemaat PRJ yang dikasihi Tuhan Yesus. Jemaat yang mendengarkan firman, siap melakukannya. Jemaat yang mau dibentuk melalui penggembalaan gereja ini untuk menjadi murid Yesus. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih karunia di dalam anak yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Pintu-pintu silakan dibuka. Anda boleh meninggalkan tempat ini.
bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggi